Saudara, kita baru saja merayakan hari ulang tahun proklamasi RI yang ke-75. Ada berbagai lomba, termasuk lomba panjat pinang dan lain-lain. Hari ini Tuhan Yesus menantang kita. Lomba melewati atau memasuki lubang jarum. Yesus bersabda, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Apakah kata-kata Yesus ini sekedar gaya bahasa hiperbol? Ataukah ada kandungan kebenaran di dalamnya? Begini, Yerusalem mempunyai beberapa pintu gerbang besar. Normalnya dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari. Maka bagi pedagang-pedagang yang tiba di malam hari di kota Yerusalem, dengan barang dagangan yang banyak, dengan unta-unta mereka harus memasuki pintu kecil yang disebut lubang jarum. Pintu itu begitu kecil, sehingga para saudagar harus menurunkan lebih dahulu, membongkar muatan barang-barangnya dari punggung unta, lalu sambil tiarap, unta itu merendahkan diri untuk bisa masuk perlahan-lahan melalui pintu kecil atau lubang jarum itu. Nampaknya mustahil, tapi kenyataannya bisa. Nah, inilah yang Yesus jadikan perumpamaannya. Orang-orang yang melekat pada kekayaannya, pada harta miliknya, dan tidak bisa melepaskannya, tidak bisa menanggalkannya, maka mereka tidak mudah masuk kerajaan Allah. Saudara, tentu saja Yesus tidak memusuhi orang-orang kaya, tidak membenci atau menakut-nakuti mereka. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah semua orang yang tidak mampu melepaskan diri dari rupa-rupa hal yang mengikat, melekatkan mereka pada hal-hal itu, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan, tidak punya waktu untuk Tuhan dan sesamanya. Nah, kelekatan-kelekatan itulah yang akan menghalangi mereka mengikuti Tuhan lebih dekat, lebih tepat, dan lebih hangat. Keterikatan-keterikatan itu bukan hanya pada harta kekayaan, bisa jadi jabatan, pangkat, kekuasaan, kedudukan yang membuat orang merasa dirinya menjadi Allah kecil. Begitu berkuasa sehingga lupa Tuhan, malah semena-mena menindas yang lain. Kelekatan akan hobi, bakat, talenta, kemampuan, sehingga mereka tidak punya lagi waktu untuk mensyukuri Tuhan dan untuk peduli pada sesamanya, termasuk istri bahkan anaknya. Kelekatan akan gengsi besar suku, ras, keturunan, bahkan agama tertentu, sehingga mereka merasa diri paling benar, paling suci, paling sempurna, dan merendahkan yang lain, mengkafirkan yang lain, menganggap dirinya saja yang manusia, dan dengan mudah dan arogan mau menghancurkan, bahkan sah-sah saja membunuh sesama saudaranya. Inilah orang-orang yang tidak dapat melewati lubang jarum. Kristus telah meninggalkan kekayaannya, menanggalkan kealahannya di surga, dan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, agar manusia menjadi kaya berkat kemiskinannya. Tuhan Yesus memuji unta, sebab unta memberi teladan kerendahan hati kepada kita. Ia sadar siapa tuannya dan apa yang harus dibuat bagi tuannya. Lihat, jika unta berdiri sempurna, dia gagah perkasa, besar dan hebat. Tapi jika tuannya mau naik atau turun, ia akan merendahkan tubuhnya serendah tanah. Mulai dari kaki-kaki yang tinggi bagaikan pilar dilipat rapat. Dia merunduk merendah serata tanah, serata debu, membungkukkan kepalanya,
mempersilahkan tuannya naik atau turun. Betapa ia mengecil, ia merendahkan diri di hadapan tuannya. Saudara, sikap inilah yang dipuji Yesus. Unta yang agung besar siap merendahkan diri di depan tuannya. Begitu juga hendaknya kita manusia di hadapan Allah dan sesama. Saudara, adakah muatan-muatan yang harus dilepaskan dari diri kita? Adakah kelekatan-kelekatan yang menghalangi kita melewati lubang jarum? Bongkar muatanmu yang oversize dan overweight. Jika unta saja bisa, siapakah kita sehingga kita tidak bisa?